Yo semua, gua udah bosen sama openingnya, jadi di video ini, kita masih akan membahas kelanjutan anime Shikakumon no Saikyo Kenja. Dan jika video ini dapat menghibur atau mengurangi rasa penasaran kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Cerita kembali bermula, saat mereka sudah memasuki hutan Chikirisbia, yang disebut juga sebagai sarang monster, tapi sejauh ini nggak ada satupun monster yang muncul. Meski begitu bagi Alma dan Luri, keadaan tenang seperti itu malah membuat mereka merinding, sedangkan di sisi Iris, hanya mikirin perutnya yang lagi kelaparan. Tapi nggak lama kemudian, Matias merasakan energi sihir meskipun sangat kecil. Matias pun menghampirinya, dan menyuruh para lolinya menunggu sebentar. Dan saat Matias sampai di tempat yang dituju, tiba-tiba dari atas diserang oleh seekor monster monyet. Scene berpindah di sisi Alma yang lagi penasaran tentang apa yang lagi dilakukan oleh Matias saat ini, dan tiba-tiba di depan Alma muncul monster monyet. Tapi kalian gak usah kaget, ternyata ini adalah ulah Matias yang menunjukkan hasil kepala monster yang ia tebas. Matias pun mengira bahwa di sana ada monster yang menekan energi sihirnya agar nggak terdeteksi, sedangkan monster yang ia kalahkan ternyata hanya sekelas teri. Alma dan Luri pun kaget, mengetahui yang dipenggal Matias adalah monster Wisdom Monkey. Bagi para petualang monster Winds Monkey ini, adalah monster terkuat di hutan Chikirisbia. Matias berkata, bahwa sebelumnya ia tertarik, karena mendengar monster di hutan ini, memiliki akal seperti Iris, tapi monster yang ia dapat malah kelas teri. Terlebih Matias juga bilang, alasan selama ini gak ada monster yang muncul, karena para monster sedang menghindari mereka. Alma pun langsung bertanya, apakah para monster menghindari energi sihir milik Matias? Tapi Matias menjawab enggak, justru Irislah penyebabnya. Karena energi sihir yang dipancarkan oleh Iris, lebih besar daripada milik Matias, sedangkan Matias sudah menekan energi sihirnya, agar terlihat sama seperti Alma dan Luri. Iris pun menyadari kesalahannya, dan mau mencoba untuk menahan sihirnya, sedangkan Matias dengan ragu langsung tanya, apakah dia bisa melakukannya. Iris pun menjawab, kalau dia tentu bisa melakukannya, sedangkan di sisi Matias, Alma dan Luri menjauh dari Iris. Iris pun langsung teriak, berkata kalau mereka gak perlu sejauh itu, karena semua akan baik-baik saja. Tapi di sisi Matias jawab, kalau dia cuma cari aman saja, karena belum yakin Iris bisa mengendalikan sihirnya. Iris pun sebel, dan langsung mulai menahan sihirnya. Iris senang karena udah mulai berhasil, tapi tiba-tiba, dia kehilangan kendali dan malah meledakkan energi sihirnya. Iris langsung membuang nafas, lalu berkata, berpikir bahwa dia sudah benar melakukannya, tapi sihirnya malah meledak sebelum ditahan sepenuhnya. Matias pun juga langsung berterima kasih, berkat ledakan tadi, para monster sudah lari terbirit-birit. Iris langsung minta maaf kepada Matias, karena kesalahan dan kecerobohannya. Matias pun bilang nggak apa-apa, lalu menyemangati Iris, kalau mungkin nanti dia akan mulai terbiasa untuk menahan sihirnya. Matias juga berpikir, akan membuang-buang waktu, jika harus melawan semua monster, akan lebih baik seperti ini, sampai ada monster agresif yang mau nyerang mereka, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Mereka istirahat, makan dan minum bekal bawaan mereka, sementara di sisi Alma dan Luri, berterima kasih kepada Iris, berkatnya bisa terasa santai meski ada dalam hutan yang mematikan. Luri pun bertanya kepada Matias, setelah memikirkan suatu hal, mengingat monster yang sudah lari, takut kalau monster mendekati kota. Matias pun menjawab kalau itu nggak mungkin, karena para monster juga memiliki wilayahnya sendiri. Alma pun berkata, bahwa ia juga sempat dengar, petualang memberi tanda kepada wilayah yang berbahaya. Matias pun menjawab kalau itu juga bisa, maksudnya bisa digunakan, untuk memancing monster kuat keluar dari wilayah itu. Alma pun tanya, gimana cara Matias akan melakukan hal itu, sedangkan Matias bilang, katanya dengan motong hutan, atau membunuh beberapa monster, bisa juga memancarkan sihir kuat selama perjalanan, seperti yang sedang mereka lakukan saat ini. Alma dan Luri pun langsung takut, dan gak lama kemudian, terdeteksi serangan monster dari dalam hutan, melaju dengan kecepatan tinggi. Alma dan Luri pun kaget, tapi Matias bilang gak apa-apa, dan anehnya monster itu melaju melewati mereka, mendaratkan serangannya di area yang salah. Ternyata itu adalah ulah Matias, dengan mengkamuflase energi sihir, mengarahkannya ke tempat lain, kira-kira seperti ilusi sihir.
Monster segera menyadari posisi mereka, Matias pun menyuruh untuk bersiap melakukan serangan, dan monster pun mulai menyerang kembali. Sedangkan dari posisi Alma dan Luri, terlihat senang bisa menghindari serangan monster ini, mereka pun langsung percaya diri, dan segera Alma melesatkan anak panahnya. Tapi sayang sekali, tubuh monster ini sangat keras, meski gerakannya mudah ditebak, jadi panah Alma sama sekali nggak berpengaruh. Sedangkan di sisi Matias, mulai memikirkan sebuah cara, yang bisa mengalahkan monster besar dan keras ini. Matias pun bergerak cepat, menanamkan sihir waktu peledak di leher monster ini, sedangkan di sisi monster sama sekali nggak bisa mengikuti gerakan Matias. Gak lama kemudian, saat Matias mulai mengaktifkan sihirnya, terjadi ledakan di leher monster itu, ternyata Matias hanya bertujuan, untuk mengalihkan perhatian monster ini. Monster ini pun langsung lari menyerang Matias, tapi tiba-tiba, ia terjatuh dalam sebuah lubang besar. Alma dan Luri pun sempat khawatir, tapi Matias bilang nggak apa-apa, karena itu adalah jebakan yang dibuat olehnya. Dengan sihir menggali tanah, Matias menciptakan lubang besar, dan hanya menyisakan dataran sebagai jebakan, yang membuat monster ini nyangkut jika terjatuh. Matias akan menyerang dari bawah, dan para loli akan menyerangnya dari atas. Serangan serentak pun dilakukan, dan pembasmian telah selesai. Sedangkan Luri kagum dengan Matias, masih bisa membuat jebakan di tengah pertarungan. Matias pun langsung bilang, bahwa hal seperti ini sudah biasa, bagi pemilik tanda Crash keempat. Matias juga mengatakan, pengguna tanda kejayaan seperti Luri, akan mampu membuat lubang yang lebih besar, bahkan mampu membuat alat di dalam lubang itu. Luri pun langsung semangat, akan berlatih lebih keras lagi ke depannya. Nah tapi biasanya, Matias akan memberi alat peledak dalam lubang, sehingga akan membuat serangan yang lebih kuat lagi, sedangkan di sisi Alma dan Luri komen, karena Matias mengatakannya dengan sangat keras. Mereka pun mengumpulkan bahan mentah monster, dan memasak bagian daging monster, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan lagi. Kini mereka telah sampai di dungeon Melkia, tapi kondisi yang dilihat oleh mereka, entah mengapa malah terlihat memprihatinkan, bahkan kerajaan terlihat lebih baik daripada kota dungeon itu. Sampai pada akhirnya, Matias melihat bahan luminescen buruk, itu adalah lampu sihir, tapi energi sihirnya nggak berasal dari batu sihir, melainkan langsung terhubung dengan energi dari dalam dungeon, apalagi pemasangannya terlihat sembrono, alat ini bisa berbahaya. Sedangkan dari jauh, ada penjual senjata yang teriak, agar mereka menjauh dari benda itu, karena sangat berbahaya dan bisa meledak kapan saja, bahkan sudah memakan korban kurang lebih 10 orang, selama setahun belakangan ini. Matias dan para loli pun kaget konyol, tahu kalau itu akan terjadi, tapi siapa yang sangka, bahkan korbannya sudah ada. Matias pun bertanya kepada Pak Penjual, kenapa tidak menggunakan batu sihir saja, sebagai sumber energi sihirnya. Sedangkan Pak Penjual mengatakan, batu sihir di sana sudah menjadi bahan ekspor, bahkan pajak juga naik saat ini. Pak Penjual ini merasa kangen, dengan tuan tanahnya yang dulu. Matias pun berpikir, kalau dia baru tahu, ada tuan tanah, yang begonya nggak ketulung kayak gini. Lalu memperhatikan kota yang terlihat sepi, menduga ini juga ulah tuan tanah yang baru. Pak Penjual pun langsung bilang, kalau itu emang benar. Belakangan terjadi masalah monster di lantai 10, dan para petualang ditarik untuk mengatasinya. Matias pun mulai berpikir, bahwa semakin banyak petualang, memang bagus untuk pembasmian monster, tapi jika para petualang yang dikumpulkan sekelas lalat, maka malah akan menimbulkan masalah. Bahkan Matias juga melihat, senjata yang dijual di sana adalah sampah semua. Anehnya Pak Penjual juga berkata, bahwa petualang yang gabung dalam pembasmian, diputuskan dari hasil angka dadu yang keluar. Matias pun mikir lagi, karena petualang yang berangkat diputuskan dari angka dadu, dan bukan karena kekuatannya, pasti tuan tanah itu, bodohnya udah yingkat akut. Singkat ceritanya, Matias pun berterima kasih atas informasinya. Mereka pun pergi mendatangi sebuah guild, dan meminta izin untuk menjelajahi dungeon. Sedangkan di sisi resepsionis guild, lah sorry bro, kita fokus dulu. Sedangkan di sisi resepsionis menyuruh Matias menghentikannya, Matias pun langsung tanya alasannya, dan menduga apakah uang yang jadi masalahnya. Resepsionis pun bilang, memang pendaftarannya sangat mahal, tapi izin bukan dari serikat, melainkan dari tuan tanah. Dan yang mendapat izin tuan tanah, harus bergabung dalam quest spesial itu. Matias pun langsung tanya lagi, apakah quest spesial itu berbahaya, sedangkan di sisi resepsionis, gua jadi gak fokus,
dan gak sabar nunggu animasi di animenya, seboing apa sih resepsionis ini? Resepsionis pun menjawab kalau itu sangat berbahaya, meski terjadi penurunan kematian, karena tertolong oleh petualang tingkat atas, resepsionis nggak mengizinkan anak-anak mengikutinya. Matias pun mulai berpikir, jika dia menunjukkan tanda kerajaan, akan terjadi masalah buruk. Matias nggak mau berurusan dengan tuan tanah ini. Hadi Matias berkata kepada para loli, akan mendapat izinnya sendiri. Para loli memutuskan ikut Matias, mereka pun menyerahkan kartu tanda serikat mereka, sedangkan di sisi resepsionis terkejut, mengetahui mereka murid akademi kedua yang dibicarakan. Gak lama kemudian, datang seorang wanita dengan bercucuran keringat, terlihat kelelahan, sambil berpose menggelantungkan pepayanya. Mengatakan mereka dalam masalah besar, monster raksasa muncul di kues spesial Tuan Tanah, dan menyebabkan banyak korban. Ini adalah kues darurat untuk semua petualang, dan saat ini, membutuhkan petualang penyembuh segera. Resepsionis pun terburu-buru keluar, berkata kalau akan membahas izin Matias nanti, karena sedang ada kues darurat. Matias pun mengikuti resepsionis, berkata bahwa ia ingin membantu, dan gua berdoa, semoga pepayanya gak jatuh. Resepsionis pun mengatakan, siapapun yang bisa menggunakan sihir penyembuhan, agar segera ikut dengannya, mereka pun segera bergegas menuju tempat tujuan. Tapi sementara Matias bilang kalau dia dan Luri bisa sihir penyembuhan, Luri mengatakan, kalau dia belum pernah, untuk menggunakan sihir penyembuhan sebelumnya. Matias pun memberi Luri rune sihir, agar menggambarnya di batu sihir, dengan begitu tingkat penyembuhan akan lebih efektif. Dan setelah mereka semua sampai, situasinya lebih buruk dari yang dikira Matias, dan merasa kesal kepada Tuan Tanah, menimbulkan banyak korban seperti ini, karena memutuskan semuanya berdasarkan dadu. Di sini ada 200 korban, sedangkan Matias langsung bertanya, kenapa hanya ada 6 penyembuh termasuk dia dan Luri. Mereka pun menjelaskan, sebelumnya mereka menyewa healer profesional, tapi Tuan Tanah melarang, karena membuang-buang uang saja, jadinya mereka diusir dari dungeon Melkia ini. Mendengar ini, Matias pun nampak marah dengan Tuan Tanah. Matias melepas jasnya, dan langsung bersiap untuk menyelamatkan semuanya. Pertama Matias menggunakan detection pasif, untuk memeriksa seberapa parah luka mereka, lalu memberi nomor urut sesuai parahnya luka. Matias pun segera memberi perintah segera mengobati, berdasarkan nomor urut yang sudah ia pasang, dan Matias akan mengobati yang terluka parah. Tapi dari sudut tim medis di sana, Pak Tua menolak Matias, nggak mengizinkan tempat itu digunakan sebagai percobaan sihir, atau tempat bermain anak-anak. Matias pun langsung tanya, apakah dia bisa menyelamatkan semua orang ini? Pak Tua ini bilang nggak bisa, tapi mereka bisa meminimalisir korbannya. Matias pun beranggapan percuma meladeninya, jadi Matias berupaya langsung, untuk menunjukkan skill dan kemampuannya saja. Karena lukanya dalam, pertama Matias menggunakan sihir menutup pendarahan, setelah itu menjahit luka dengan benang sihir, dan dengan kecepatan yang tinggi, dilanjutkan dengan menutup lukanya, melalui sihir penyembuhan. Pasien pun sadar dan berterima kasih, telah diselamatkan, sementara tim medis kagum melihat Matias, bahkan kurang dari 30 detik, untuk menyelesaikan penyembuhan pasien pertama. Dengan ini Matias merasa sudah diakui, lalu meminta mereka agar ikut membantu, mereka semua pun segera bergerak. Sedangkan di sisi Luri, sudah selesai di pasien nomor 23, Matias segera menyuruhnya berpindah, dan di sisi Matias, meminta kain kasa dan perban, Iris dan Almalah yang jadi pelayannya. Akhirnya setelah beberapa menit kemudian, penyembuhan telah diselesaikan, Pak Tua tadi pun menyapa Matias, bilang gak menyangka kalau bisa menyelamatkan semuanya, bahkan sampai menebak, kalau Matias adalah healer hebat. Tapi di sisi Matias malah bilang, dia belum pernah nyembuhin orang sebelumnya. Lalu topik pun menjadi serius, Matias bertanya alasan mengapa Tuan Tanah sebelumnya meninggal, karena dia mendengar rumor, yang bilang dia terkena penyakit. Pak Tua pun bilang itu memang benar, Tuan Tanah sebelumnya terkena serangan monster, tapi setelah Pak Tua pikir-pikir lagi, penyakitnya terasa janggal. Tuan Tanah sebelumnya nggak bisa berbicara, Alma pun langsung berkata, apakah maksudnya dia hanya nggak bisa bicara, meski dia dalam kesadarannya. Matias pun bilang, kenapa dia nggak menuliskan surat wasiat, karena bagi Matias, nggak mungkin bagi Tuan Tanah sebelumnya, untuk memberikan penerus sampah seperti Tuan Tanah saat ini. Pak Tua pun bilang, saat dia ingin menulis surat wasiat, tubuhnya seperti kesakitan. Dengan ini pun Matias menduga, pikiran Tuan Tanah sebelumnya, telah dikendalikan penuh, dan ada sosok iblis tingkat rendah,
yang campur tangan dan kerjasama dengan Tuan Tanah saat ini, untuk menjatuhkan dungeon ini. Pokoknya walau bagaimanapun, Matias memutuskan, akan membereskan mereka dulu, iblis dan Tuan Tanah ini. Scene berpindah di penginapan, Matias menyiapkan surat untuk kepala sekolah. Luri pun bertanya surat apa, Matias menunjukkan, surat yang berkata telah menyelesaikan PR. Sedangkan Alma dan Luri bingung, mengingat sebelumnya mereka nggak ada masalah, meski nggak ngerjain PR sama sekali. Tapi Matias menjelaskan kalau itu palsu, surat yang asli akan ada di lapisan kedua, dan pasti kepala sekolah akan menyadarinya, ini untuk menghindari pemeriksaan kerajaan. Memang mereka bisa kembali untuk melapor langsung, tapi itu akan memakan waktu lagi, sedangkan Matias ingin menggunakan waktu itu, untuk menjelajahi dungeon saja. Alma dan Luri pun semangat untuk pertama kalinya, setelah melihat semua korban tadi, mereka nggak ingin ada monster yang keluar lagi. Iris juga berkata iya, nasi satu mangkok lagi, ternyata dia udah tidur. Dengan ini Matias pun memutuskan, untuk istirahat dulu malam ini, dan mencari izin dungeon besok. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。